Saudara-saudaraku, inilah renungan bagi kita sejauh mana kita semakin berani melakukan firman. Dan ukuran berkat yang kita terima ya sejauh mana kita berani melakukan. Ini saudara-saudaraku, melakukan sampai merasa sakit, sampai merasa pengorbanan yang besar. Dan pengorbanan kita kepada firman sampai kedagingan kita tidak bersuara lagi. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau dia tidak ada penurutan firman, semua berkat di stop. Dia juga harus terbuang dari posisinya dan diganti. Sama seperti Judas yang selalu hanya dikuasai oleh materi, dia juga diganti. Itu sebabnya saudaraku, kita ini harus semakin berani pelaku firman. Yakobus 1 tadi ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi bukan hanya anugerah, oleh perbuatannya. Harus mengerti saudaraku, membandingkan anugerah mana, sejauh mana, dan habis itu melakukan firman. Kalau mau berjalan ya harus itu, nggak ada jalan lain, nggak ada jalan lain. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama kita akan baca ayat 22, atau saya bacakan bagi kita. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Saya tambah ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi kita perhatikan di sini, kebahagiaan oleh perbuatan. Kita sudah dengar dan semua kita sudah boleh mengikuti pembacaan firman ini di mana saja pun boleh berada. Jadi pelaku firman, dan juga dikatakan karena perbuatan melakukan firman maka menjadi berbahagia. Saudara-saudaraku, kita sangat memperhatikan di sini bahwa kebahagiaan
ada tersendiri. Yang pertama, kebahagiaan menerima anugerah. Kebahagiaan menerima anugerah. Di dalam suratan Efesus kita mau baca, kita mau perhatikan dengan sungguh pasal yang kedua ini. Jadi di dalam mendengarkan firman kita mendapat anugerah, kita mendapatkan kebahagiaan, dan selanjutnya kita boleh masuk ke dalam hidup yang kekal. Jadi yang pertama, dengan mendengarkan firman kita boleh mendapat keselamatan. Efesus pasal yang kedua ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, dengan jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi dengan mendengarkan firman kita boleh mendapatkan keselamatan. Supaya semua jelas kita lihat dari firman Tuhan, saya akan ajak kita juga membaca dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman. Nah ini, mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi karena kita mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Jadi yang pertama, di dalamnya kita mengalami diselamatkan. Itu tadi yang saya sudah baca Efesus pasal 2 itu, supaya semuanya boleh bersambung. Saya ulang ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi di dalam pendengaran Injil keselamatan itu kita beroleh kebahagiaan diselamatkan. Dan itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Jadi keselamatan adalah hasil pemberian Allah. Bukan karena kekuatan, bukan karena perbuatan kita, tapi semata-mata adalah pemberian Allah. Ini sama dengan pengalaman bangsa Israel, di mana mereka boleh keluar dari penjajahan Raja Firaun di Mesir. Itu bukan karena kekuatan mereka, itu bukan karena perbuatan mereka, tapi hanya mereka makan domba Paskah. Jadi sama dengan kita, keselamatan itu bukan perbuatan kita, tapi itu adalah korban Yesus di Gunung Golgota. Dia mulai dari Taman Getsemane bergumul masuk dalam pengadilan dan diputuskan harus disalibkan. Saudara-saudaraku, sering sekali dalam hal ini
orang memakai kepikiran, sehingga mereka berkata, oh Tuhannya orang itu mati, oh Tuhannya orang itu disalib. Ada lagi yang lebih lagi, tanpa disadari menghina kebenaran Allah. Masa Tuhannya pakai cawat? Dia tidak mengerti Yesus mengambil rupa manusia, meninggalkan kealahannya, sampai apapun tidak dipertahankan. Dan sebagai yang terakhir adalah jubahnya, itu pun diambil dan dibagi, saudara-saudaraku, ya, dipotong. Mengapa demikian? Karena itu adalah jalan Yesus untuk masuk ke dalam maut, mengalahkan maut. Dan sekaligus itu bagaikan domba Paskah, sehingga kita tidak lagi ditebus oleh darah binatang, tapi langsung darah Yesus yang tidak bernoda. Itulah melepaskan kita. Kalau orang lain dilepaskan oleh masih korban-korban binatang, tapi kalau kita korban Yesus. Itu sebabnya prosesnya disalib itu, dan menunjukkan bahwa di dalam rendah hati Yesus, dalam penurutannya sepenuh, dia sampai mati tersalib. Dan itu supaya semakin nyata bahwa nilai harga penebusan bagi kita itu adalah penebusan yang tertinggi. Sehingga di dalam suratan Petrus disebut, dalam suratan 1 Petrus ini, kita akan membaca ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Hanya ini penebusan untuk dapat selamat. Penebusan dengan darah binatang tidak bisa menyelamatkan lagi. Penebusan dengan harta benda tidak berlaku. Tapi harus dengan darah yang mahal. Dan inilah yang bisa menyambung hubungan manusia dengan Bapa di surga. Jadi Bapa di surga langsung ya bisa menyetujui korban yang tidak ada noda, tidak ada dosa. Itulah darah korban Yesus Kristus. Dan itu menjadikan Raja Firaun dan orang Mesir menyuruh orang-orang Israel keluar dari Mesir, dan bahkan memberikan segala apa yang mereka minta, dan bangsa Israel semuanya keluar. Dan sewaktu mereka sudah sampai di Laut Kolsom atau Laut Merah ataupun Laut Teberau, hati daripada Firaun juga kembali, karena merasa bagaimana enaknya memperbudak bangsa, menjadikan mereka adalah kuli-kuli rodi, membangun kota-kota besar yang tinggi, Ramses Pitom,
ingin lagi menarik, mengambil orang Israel. Tapi kalau sudah rencana Allah tidak bisa lagi dibendung, maka terjadilah hal yang mujizat. Lewat tongkat Musa, laut terbelah, dan di tengah-tengah perbatasan bangsa Israel dan pengejar-pengejarnya ada satu kuasa yang menghalangi sehingga tidak bisa menembus. Dan kalau bangsa Israel semua sudah keluar, penghalang itu ditarik, dan itu menjadikan Raja Firaun terbunuh di tengah-tengah laut. Saudara-saudaraku, sesudah itu maka ada harus yang diperhatikan. Kalau tadi kelepasan itu adalah kekuatan darah domba Paskah, maka antara Mesir ke tanah Kanaan itulah jarak yang lebih jauh, dan disitulah bangsa Israel harus menyatakan kesetiaannya menurut. Dan menurut itu adalah perlakuan, perbuatan, bukan lagi anugerah. Di sini banyak orang Kristen yang kurang mengerti, sehingga mereka tidak bisa untuk lebih maju lagi, dan mereka hanya terbengkalai dalam anugerah ini. Terus anugerah itu saja yang mau, dan mereka tidak mau masuk lagi dalam peningkatan menjadi pelaku firman. Itu sebabnya Yakobus 1 ayat 22 itu, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Jadi tadi memang anugerah, tapi sekarang pelaku firman. Jadi harus ada 3 hal yang harus diperhatikan. Tadi mendapat keselamatan, sekarang yang kedua menjadi pelaku firman. Kalau tidak menjadi pelaku firman, itu sama dengan menipu diri sendiri. Nah, karena diri sendiri merasa anugerah, tahu-tahu sudah merasa tertipu. Nanti tidak hanya ditanya anugerah, tapi nanti ditanya lanjutan anugerah itu, kapan kamu pelaku? Saudara-saudaraku, disinilah banyak orang tidak bisa meningkat lagi. Hanya anugerah, hanya anugerah. Memang enak, saudara-saudaraku, karena pelaku ini harus dengan sungguh-sungguh. Dan kalau kita memperhatikan, pelaku firman inilah yang memerdekakan, dan pelaku firman inilah akan menjadikan kita layak atau tidak memasuki hidup yang kekal. Ini saudara-saudaraku. Jadi tadi mendapat anugerah itu masih jauh perjalanan, belum selesai. Bahkan kalau kita perhatikan peta perjalanan itu, kuasa anugerah itu sepertiga perjalanan pun belum. Karena yang lebih jauh itu adalah masa penurutan firman. Ini saudara-saudaraku, sampai nanti untuk memasuki tanah Kanaan atau di seberang sungai Yordan.
Jadi masa keselamatan itu seberang daripada Laut Merah atau Laut Kosong. Baru habis itu penurutan sampai ke seberang, yaitu Sungai Yordan. Ini pelaku. Dan inilah sangat penting. Seseorang itu keberkatan atau tidak adalah di dalam pelaku firman. Abraham melakukan firman itu sampai mendalam, sampai rela mempersembahkan anaknya satu-satunya yang sudah lama dia nanti-nanti. Ini dalam Kejadian pasal 22, kita tidak sempat membacanya. Dia siap mempersembahkan Ishaknya, anaknya. Saudara-saudaraku, inilah renungan bagi kita, sejauh mana kita semakin berani melakukan firman. Dan ukuran berkat yang kita terima, ya sejauh mana kita berani melakukan. Ini saudara-saudaraku, melakukan sampai merasa sakit, sampai merasa pengorbanan yang besar. Dan pengorbanan kita kepada firman sampai kedagingan kita tidak bersuara lagi. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau kita bandingkan Abraham dengan mempersembahkan Ishak menjadi bapa orang percaya, dan dia akan menjadi bapa orang yang keturunannya seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Sangat keberkatan. Dan pangkuan Abraham disamakan dengan Firdaus. Ini dari penurutannya. Tapi sebaliknya, seorang ratu yang sudah mendapat kedudukan di istana, itulah Ratu Wasti. Di dalam kitab Ester, kita tidak sempat baca juga. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau dia tidak ada penurutan firman, semua berkat di stop. Dia juga harus terbuang dari posisinya dan diganti. Sama seperti Judas yang selalu hanya dikuasai oleh materi, dia juga diganti. Itu sebabnya saudaraku, kita ini harus semakin berani pelaku firman. Yakobus 1 tadi ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi bukan hanya anugerah, oleh perbuatannya. Harus mengerti saudaraku, membandingkan anugerah mana, sejauh mana, dan habis itu melakukan firman. Kalau mau berjalan ya harus itu, nggak ada jalan lain, nggak ada jalan lain. Yang tidak mau menjalani ya binasa. Yang memiliki roh yang teguh sampai kepada tujuan, seperti Joshua dan Kaleb, memiliki pendirian yang sungguh berbeda dengan orang-orang yang tidak taat.
Berbeda dengan orang-orang yang tidak tekun, berbeda dengan orang-orang yang tidak mau meneliti firman. Dan mereka semuanya mati dan harus digantikan dengan yang lain. Tapi semoga kita nggak ada yang tergantikan. Sekali kita diselamatkan, perhatikan firman, kita berjalan terus. Dan kita boleh menyanyi, ku jalan ke Sion, ke kota Allah. Ya, dalam surga ya. Ku jalan ke Sion, tempat kediaman Allah. Ini kita harus setia, saudara-saudaraku. Meneliti hukum yang sempurna, yang memerdekakan, dan bertekun di dalamnya. Ini, saudara-saudaraku, inilah kesempatan diberikan Tuhan kepada kita supaya kita menunjukkan ketekunan. Bangsa Israel khususnya Joshua dan Kaleb tekun semua perjalanan itu, dan perjalanan itu pada saat itu adalah 40 tahun. Tapi sekarang bagi kita adalah sepanjang kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita lihat perbedaannya. Tadi kita pertama sekali juga menyanyi, lembutkanlah hatiku ya Tuhan. Nah, ini harus terjadi sehingga benar-benar terjadi ya. Ayat yang ke-19, saudara-saudara, ini Yakobus 1 tadi. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi satu penyelamatan darah, yang sekarang adalah penyelamatan firman. Ini banyak orang tidak menangkap, saudaraku. Hanya penyelamatan darah. Tapi kita baca di sini penyelamatan firman melalui meneliti, melalui pelaku, melalui ketekunan di dalamnya, sampai kita dimerdekakan dari segala keinginan daging. Itu sebabnya pergumulan kita sekarang adalah mematikan keinginan daging. Ini saudara-saudaraku, karena keinginan daging inilah yang selalu menolak untuk bisa berserah sungguh kepada Tuhan. Saya mau ajak kita membaca dalam Matius pasal yang ke-26. Matius pasal 26 ayat yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Banyak orang memakai ini sebagai senjata. Ya, dia berkata daging ini lemah. Saudaraku, itu tidak boleh jadi alasan. Itu sebabnya kita harus mematikan keinginan daging dengan banyak berdoa, minta kuasa Roh Kudus. Hanya dengan kuasa Roh Kudus kita akan mematikan keinginan daging yang malas itu, saudara-saudaraku.
Ya, dalam Roma pasal 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi kalau orang beralasan, ya roh yang penurut daging lemah, ya iya memang bergumullah. Matikan keinginan daging. Supaya semua hanya keinginan roh, supaya kita hanya penurut kepada firman. Ini yang sangat benar, saudara-saudaraku. Jadi tidak bisa, harus sampai menjadi pelaku firman. Harus. Sebab kalau tidak, gak ada posisi kita di hadapan Allah, di hadapan Yesus Kristus yang akan datang. Dia kumpul semua manusia. Ada yang sifat domba, kumpul sebelah kanan. Ada yang sifat kambing, kumpul sebelah kiri. Sifat domba itu adalah penurut dalam segala hal, dan hal yang menyenangkan dan menjadi hal yang berguna, saudara-saudaraku. Tapi kambing-kambing itu adalah terus melelahkan, karena dia tidak ada penurutan sama sekali. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, kita harus berkumpul menjadi penurut-penurut, supaya kita jangan seperti Wasti, kita jangan seperti kambing, dan kita tidak hanya kedagingan yang selalu tidak mau taat, tidak mau tunduk, karena keinginan daging itu adalah perseteruan melawan kepada Allah. Tapi kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita mematikan itu supaya roh kita hidup dalam Tuhan, dan itu selalu menurut menyenangkan Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudaraku, Yesus memberitahu sengsaranya. Kita sudah mendengar banyak di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-12, Yesus sebagai biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Kalau satu saja tidak bisa berkembang dan tidak bisa bertambah. Kalau tidak mau mati, kalau tidak mau mati nggak bisa berkembang. Tapi dia harus jatuh ke tanah dan mati, baru dia bertumbuh, baru nanti berkembang 100. Ini, saudara-saudaraku, cinta kasih yang mau setia kepada Tuhan walaupun dalam sengsara. Ini. Jadi yang pertama, menerima anugerah keselamatan. Yang kedua, teliti untuk menjadi pelaku firman sampai keinginan daging kita kalah, tidak bersuara lagi. Ini, saudaraku, dulu saya sempat ingat ada satu kelompok sangat menurut apa yang dikatakan pemimpinnya. Itu sudah sangat bagus. Hanya pemimpinnya ini, ya begitulah. Nyatanya dalam akhirnya dia memberikan satu tafsiran yang salah. Bukan mematikan keinginan daging, tapi justru mereka semua rame-rame minum racun, saudaraku. Itu anggotanya semua mau. Ini. Jadi ada penurutan yang sangat bagus. Tapi penurutan walaupun itu sebenarnya salah, tapi mereka semua tetap tekun dan setia. Ini penurutan hal yang luar biasa.
Saudaraku, kita bukan penurutan di dalam hal sampai bunuh diri, bukan. Tapi mematikan keakuannya itu sampai kita boleh berkata, adapun hidupku ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Itu yang benar. Tapi kalau mereka bunuh diri, sehingga bersama dengan anggota itu ada ratusan lebih, saudara-saudaraku, mati semuanya, mati bunuh diri. Jadi kita lihat ada penurutan yang sungguh, walaupun kita bukan penurutan dalam hal itu, tapi kita harus menjadi penurut kata firman Tuhan dengan tidak lebih untuk melakukan keinginan daging kita, tapi kita harus sampai menurut seluruh kebenaran firman. Dan saudara-saudaraku, kita harus sampai bisa mempersembahkan ketekunan di dalam siap berkorban bersama dengan Yesus Kristus. Di dalam 2 Timotius 2 kita akan baca, saudara-saudaraku, dalam 2 Timotius 2 ini kita boleh melihat ayat 10, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Saudara-saudaraku, ini kita akan masuk berani sengsara karena Tuhan. Ini bukan satu hal yang mudah, saudara-saudaraku. Itu adalah satu pergumulan. Bagaimana kita bisa setia dalam Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi kalau kita mengalami ujian cobaan, maka kita akan lebih bersungguh-sungguh. Ada karunia. Ini perjalanan yang ketiga. Tadi kita sudah baca, menerima anugerah, harus jadi pelaku firman, dan yang sekarang ada lagi, saya baca dulu Filipi 1 ayat 29, sebab pada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Yesus Kristus, melainkan juga untuk menderita. Ini untuk Dia, untuk Yesus, supaya kita ada kedudukan. Dan dari sinilah, saudaraku, untuk jadi ranking, khususnya di dalam kerajaan 1000 tahun. Kalau kita berani menderita bersama Dia. Sama juga dalam suratan 1 Petrus, kita akan baca juga ini pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua. Saya bacakan mulai 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika karena seorang sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi tadi ada karunia keselamatan bukan perbuatan, tapi di sini adalah juga karunia untuk menderita bagi Tuhan. Karena disebutkan jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan
yang tidak harus ia tanggung. Nah, ini saudara-saudaraku, karunia siap menderita bagi Tuhan. Walaupun Tuhan tidak akan membiarkan penderitaan itu melebihi dari kekuatan masing-masing. Tuhan yang akan menanggung semuanya. Ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi bagaikan dari perbatasan Yordan, ini adalah untuk memasuki pendudukan tanah Kanaan. Jadi 3 corak ini tidak bisa dibantah, saudara-saudaraku. Dari corak pertama kepada yang kedua susah. Dari kedua juga kepada yang ketiga susah. Itu sebabnya kalau Kaleb dan Joshua, roh yang teguh, roh yang kuat, roh yang lain, roh yang mengutamakan Tuhan, roh yang mengasihi Tuhan. Dan mereka adalah membawa nama dari perjalanan itu seutuhnya. Kiranya Tuhan yang menolong kita, menguatkan kita sampai kita siap bagi hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan memberkati kita, kita mau datang menyembah kepada Tuhan.